Puji Tuhan. Pagi ini saya akan sharing dengan saudara sebuah pengajaran firman Tuhan. Saya pikir ini sebuah pelajaran yang penting ya buat setiap kita untuk iman kita kuat, iman kita boleh bertindak bahkan melakukan perkara-perkara yang besar. Pagi ini saya akan bicara tema firman, saya berikan judul menembus batasan, saudara ya. Mari langsung saja kita membuka ayatnya, sama-sama tentunya kita membaca dalam Maleakhi pasal 1 di ayatnya yang kelima. Maleakhi 1 ayat yang kelima, mari Bapak Ibu Saudara kita baca ayat ini secara bersama-sama ya. Maleakhi 1 ayat 5, 1, 2, 3. Matamu akan melihat dan kamu sendiri akan berkata, Tuhan Maha Besar sampai di luar daerah Israel. Di dalam terjemahan New King James Version, perhatikan kata Tuhan Maha Besar sampai di luar daerah Israel. Dalam terjemahan New King James disalin dengan kata The Lord is magnified beyond the border of Israel. Ya, Tuhan itu Maha Besar sampai di luar daerah batasan Israel. Ada kata border, the border of Israel. Bahwa Tuhan itu bekerjanya, kuasanya itu sampai di luar batasan wilayah Israel. Kenapa sih ayat ini sampai berkata seperti ini? Ini kan begini latar belakangnya ya. Tuhan itu berfirman, berkata, dan sebetulnya perkataan Tuhan ini merupakan teguran, merupakan koreksi keras buat bangsa Israel. Kenapa Tuhan menegur keras kepada bangsa Israel? Dalam kitab Maleakhi pasal 1 ayat yang kelima. Sebab bangsa Israel yang adalah umat pilihan Allah gitu loh. Umat yang percaya kepada Allah Yahweh, Allah yang hidup. Tetapi ternyata bangsa Israel umat pilihan Allah ini, mereka itu cara pandangnya, pemikiran mereka itu teracuni gitu ya. Apa namanya itu terkontaminasi gitu kira-kira. Sama cara berpikir, cara pandangan bangsa-bangsa tetangga di sekitar mereka. Maksudnya bagaimana? Jadi pada waktu itu bangsa-bangsa di wilayah tetangga-tetangga bangsa Israel, mereka tuh punya keyakinan, kepercayaan begini, bahwa setiap daerah itu pasti ada penguasanya. Maksudnya kalau misalnya di daerah sebelah sana penguasanya dewa A. Di gunung sebelah situ penguasanya lain lagi dewa B. Di tempat yang jauh di sana tempat itu khusus. Tempat itu penguasanya ini. Beda-beda penguasanya. Setiap daerah ada penguasanya. Yang berkuasa di daerah pegunungan A. Dia tidak berkuasa di daerah pegunungan B. Hanya berkuasa di tempatnya, di wilayahnya masing-masing. Seperti itulah kepercayaan yang diyakini oleh bangsa-bangsa, oleh orang-orang di sekitar tetangga bangsa Israel. Dan ternyata kepercayaan yang model seperti ini itu mengkontaminasi kepercayaan, meracuni iman daripada bangsa Israel yang notabene percaya kepada Allah yang hidup. Ini bangsa pilihan loh. Ini orang-orang yang percaya kepada Tuhan yang besar, Tuhan yang hidup, yang luar biasa. Tapi mereka sampai punya pandangan begini. Jadi karena teracuni, terkontaminasi, sehingga mereka berpikirnya pun seperti itu. Menaruh batasan kira-kira begitu. Israel berpikir begini, bahwa Allah yang mereka sembah Yahweh itu kekuasaannya, kebesarannya, kekuatannya itu bekerjanya hanya di wilayah bangsa Israel. Di luar wilayah bangsa Israel Tuhan tidak bisa bikin apa-apa. Aneh ya. Bangsa Israel yang adalah umat pilihan Allah sampai punya kepercayaan seperti itu. Bahwa kebesaran Tuhannya, kuasa Tuhannya itu hanya bekerja di wilayah Israel. Di luar batasan Israel Tuhan tidak bisa bikin apa-apa. Tuhan tidak bisa menggerakkan kuasanya. Tuhan tidak bisa mampu apa-apa. Apa sih yang saya mau sampaikan sama saudara? Tentang pelajaran bangsa Israel yang adalah umat pilihan Allah, yang plus adalah orang yang percaya pada Tuhan, ditegur sama Tuhan di dalam kitab Maleakhi pasal 1 ayat yang kelima. Karena
tanpa disadari yang namanya Israel umat Allah itu mereka sudah menaruh batasan-batasan dalam pikiran mereka bahwa Allah itu gak mampu bekerja di luar wilayah Israel. Menaruh batasan di pikiran mereka. Padahal kuasa Tuhan tak terbatas. Kebesaran Tuhan tak terbatas. Tapi umatnya sendiri yang menaruh batasan gitu ya. Memberi batasan-batasan dalam pikiran mereka. Sebelah sana Tuhan gak bisa tolong. Kalau kita di wilayah sana Tuhan gak bisa bikin apa-apa. Bukankah tanpa kita sadari, coba Anda lihat dalam kehidupan kita sering seperti itu kan. Membatasi Tuhan dengan cara berpikir kita. Tuhan tak terbatas kuasanya. Alkitab katakan Lukas 1:37 bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tapi kenapa dalam kehidupan kita seringkali segala perkara jadi mustahil. Gak mungkin kita alami, gak bisa terjadi dalam hidup kita. Karena tanpa kita sadari, kita yang menaruh batasan-batasan Tuhan itu dalam frame cara berpikir kita. Saudara belajar jangan membatasi kuasa Tuhan. Kita seringkali berpikir begini, ya kalau dilihat dari keadaan saya Pak Pendeta, ini contoh misalnya. Kalau lihat latar belakang saya, papa saya cuman karyawan, papa saya cuman pegawai. Ya paling-paling saya cuman pegawai saja. Nggak mungkin saya jadi manajer pendeta. Nggak mungkin saya jadi direktur apalagi itu. Nggak bisa. Latar belakang saya memang karyawan keluarganya. Atau kadang ada orang sudah menaruh batasan dalam pikiran soal bisnisnya, usahanya, pelayanannya, gerejanya, menaruh batasan-batasan kuasa Tuhan. Anda sudah patok hidupmu gitu. Orang berpikir gini, ya kalau saya bisnis kerja masa-masa pandemi, ya paling omsetnya paling tinggi ya 100 juta. Misalnya contoh, Anda sudah membatasi omsetnya paling tinggi, nggak mungkin 200 juta. Apalagi 1 miliar pendeta nggak mungkin. Saudara, yang Anda pikirkan itu, yang Anda katakan itu tanpa sadar. Saudara membatasi Tuhan dengan pikiranmu. Ini saya kasih analogi contoh. Saya kaitkan dengan peristiwa yang terjadi ratusan tahun yang lalu. Saudara lihat gambar ini. Di abad pertengahan di Eropa, jadi ini sudah berlangsung berabad-abad lamanya. Kurang lebih di abad pertengahan di Eropa, kurang lebih dipimpin sama Portugal begitu ya. Mereka punya anggapan bumi itu datar. Bumi datar kayak apa? Ya kayak gambar yang sudah lihat. Kayak kaca gitu datar saudara. Datar gitu. Kelihatan ujungnya sana, ujung sana kelihatan. Bumi itu datar. Kalau dilihat di lautan kayak begitu ya. Itu kan laut itu saudara ya di gambar itu. Kalau kita di pantai lihat lautan, itu bumi kayak datar. Kayak ada ujungnya di sana gitu. Nah, di abad pertengahan dipimpin sama Portugal, Eropa punya anggapan bahwa bumi itu datar. Ada batas cakrawalanya, batas di ujung sana. Sehingga orang-orang Eropa di abad pertengahan punya moto begini, nothing more beyond. Tidak ada sesuatu yang bisa dilampaui lagi. Maksudnya apa? Maksudnya mereka berpikir begini, tidak akan bisa, tidak akan begitu ya, ditemukan dunia lagi. Tidak akan ditemukan daratan yang luas lagi. Daratan bumi, dunia, ya cuman ini datar, kelihatan ujung cakrawalanya. Barangkali cuma lihat lautan kali saudara ya, saya nggak ngerti seperti apa itu. Tapi itu moto, itu kepercayaan yang dipercayai bahwa tidak akan ada pencapaian yang baru lagi. Tidak akan ada sesuatu baru yang namanya daratan baru lagi. Makanya karena keyakinan yang dipercayai berurat akar beratus-ratus tahun bahwa bumi itu datar, tidak ada dunia yang lain lagi ya cuman itu saja. Makanya orang di masa itu tidak ada orang berlayar naik kapal itu terlalu berani terlalu jauh ke tengah samudra raya. Takutnya bagaimana? Takutnya nanti tiba-tiba kapalnya itu melampaui garis cakrawala, beng, tahu-tahu jatuh, bles ke bawah. Ngerti maksud saya? Karena datar katanya kan. Mereka belum mengerti bahwa bumi itu bulat. Mereka berpikir datar. Makanya tidak ada orang di masa itu berlayar pakai kapal, pakai perahu terlalu jauh ke tengah lautan samudra. Takut melintasi garis cakrawala, deng lalu jatuh. Tapi beruntung di masa itu
Ada seorang penjelajah yang sangat berani, saudara ya. Dia menjelajah kegelapan samudra raya berhari-hari, berbulan-bulan. Namanya adalah Christopher Columbus. Bersama dengan timnya dia, ini berarti orang yang berani. Berarti kepercayaan, keyakinan yang berurat akar beratus-ratus tahun. Bumi itu datar. Ya, mereka berkata nothing more beyond, tidak ada yang dilampaui lagi, tidak ketemu daratan yang baru. Itu dia nggak percaya anggapan umumnya orang pada waktu itu. Dia yakin pasti ada dunia yang lain, ada dataran lebih luas lagi. Makanya dia berlayar dengan teman-temannya beberapa orang di samudra raya yang gelap itu sampai berbulan-bulan lamanya. Tahun 1492 dari kejauhan Christopher Columbus, seorang penjelajah sangat berani ini, melihat daratan yang sangat besar dari jauh, daratan sangat luas. Lalu dia arahkan kapalnya ke sana, mendarat di situ, turun di situ, dan dikasihlah nama daratan yang luas itu adalah benua Amerika. Sejak ditemukannya benua Amerika, maka orang-orang Eropa itu motonya mereka rubah. Yang tadinya adalah nothing more beyond. Nothingnya dicoret menjadi more beyond. Ada yang dilampaui lagi. Tadinya gak ada yang dilampaui lagi. Ternyata ada daratan yang baru. Ternyata mereka tahu dunia itu bundar. Dunia itu luas sekali. Tak terjelajahi gitu. Luas, saudara ya. Tapi tadinya mereka berpikir cuma datar, gak ada lagi. Belum sudah mengasihi batasan dengan pikiran mereka. Saya cuma mau kasih contoh lewat analogi cerita ini. Tanpa kita sadari, ini seringkali terjadi dalam hidup kekristenan. Lihat gambar ini. Bahwa ternyata ada banyak orang Kristen tanpa sadar dalam pikirannya sudah ada batasan-batasan. Seperti yang barusan saya bilang sama saudara. Kalau saya sih gak mungkin sukses Pak. Gak mungkin saya jadi pengusaha yang hebat. Saya paling-paling cuman karyawan. Latar belakang papa mama saya karyawan. Makanya saya juga karyawan. Itu namanya kamu taruh batasan dalam hidupmu. Itu namanya Anda gak percaya bahwa Tuhan bisa menolong saudara. Kuasa Tuhan tak terbatas bisa bekerja dalam hidup kita. Tapi belum kita udah membatasi Tuhan dengan cara berpikir kita. Belajarlah, jangan kasih batasan-batasan kuasa Tuhan dengan cara berpikir kita. Tuhan besar, pikiran kita kecil. Ya, termasuk dalam pelayanan. Mungkin kalau kita adalah hamba Tuhan, ya, mungkin kita berpikir begini, ya saya ini melayani cuman di desa Pak. Gereja saya di kecamatan Pak. Bagaimana gereja bisa besar? Bagaimana bisa memenangkan jemaat bisa ratusan? Kalau Tuhan bekerja dengan kuasanya, tidak ada yang mustahil. Meskipun di kecamatan, kabupaten, Tuhan bisa kerjakan kegerakan yang besar dalam pelayanan kita. Yang penting kita jemaat Tuhan, kita hamba Tuhan, memang tidak boleh kita menaruh batasan-batasan kuasa Tuhan yang tak terbatas dengan cara berpikir kita yang terbatas. Makanya tidak heran kenapa semua gerakan kuasa Tuhan jadi terbatas. Ya, kita sendiri yang membatasi. Saya mau ingatkan bahwa Tuhan itu punya rencana yang jauh lebih besar. Yang melampaui batasan pikiran kita. Saya ulang, catat ini baik-baik. Jangan batasi kuasa Tuhan dengan cara berpikir kita. Tuhan bisa bekerja hebat kok. Dan saya salah satu orang yang mengalami rencana Tuhan yang besar dalam hidup saya. Ya, makanya percaya begini. Yakini begini, tanamkan dalam pikiranmu, dalam rohmu saat ini juga. Bahwa Tuhan itu punya rencana yang jauh lebih besar melampaui batasan pikiran kita. Kita suka kalah di pikiran, nggak mungkin, nggak bisa. Mari lihat kembali Maliaki pasal 1 ayat 5 yang barusan kita baca tadi. Lalu saya akan tunjukkan contoh-contoh sama saudara dalam kisah-kisah di Alkitab. Maliaki 1 ayat 5 coba kita baca ulang sekali lagi ya. Bacalah dengan keras, dengan iman dan percaya tentunya kepada Tuhan. Maliaki 1 ayat 5, 2, 3. Matamu akan melihat dan kamu sendiri akan berkata, Tuhan Maha Besar sampai di luar daerah Israel. Tuhan berkata sama Israel,
Kamu jangan berkata seperti itu. Ya, maksudnya kan begitu kan. Kamu jangan kasih batasan seperti itu dalam pikiranmu. Tuhan berkata, nanti matamu akan melihat sendiri dan kamu akan berkata karena mereka ngalami, Tuhan ternyata maha besar, dia bekerja sampai di luar daerah batasan Israel. Saya berdoa lewat firman Allah ini, Ada dan saya, kita semua boleh mengalami yang namanya pengalaman-pengalaman hidup yang menembus batasan. Yang kita nggak mampu jadi mampu. Yang sesungguhnya secara akal pikiran kita yang terbatas, saya ini nggak bisa loh Pak. Tapi heran kok bisa? Dokter berkata nggak bisa sembuh, tapi kok sembuh? Harusnya mungkin Anda sukses berhasil waktunya butuh 20 tahun. Tapi 1-2 tahun Anda mengalami keberhasilan seperti orang kerja 20 tahun. Itu bukan karena kamu, itu karena urapan kuasa Allah yang bekerja dalam hidupmu. Itu karena kuasa Tuhan yang bekerja menembus batasan kehidupan kita. Saya berdoa pagi ini, Tuhan lepaskan pengurapannya, kekuatan Allah bergerak melawat kita. Sehingga kita mengalami yang namanya kuasa Tuhan yang menembus batasan. Sebab pagi ini kita belajar tentang menembus batasan. Dengan siapa kita menembus batasan? Dengan Tuhan. Makanya belajar lewat ayat ini. Jangan seperti Israel. Israel berpikir hanya di wilayah sini saja. Hanya di Israel saja. Kuasanya besar, kekuatannya besar. Di sebelah sana luar Tuhan gak bisa. Siapa yang bilang? Ada banyak orang berpikir kalau urusan kerjaan Tuhan bisa kasih berkat. Sembuh mana mungkin. Atau yang lain Anda berpikir. Saudara, Tuhan kita besar. Bersama Tuhan dengan kuasanya kita bisa menembus batasan kehidupan kita. Yang rasanya kita nggak mampu mencapai. Dengan Tuhan kita berlakukan perkara yang besar. Saya coba kasih contoh sama saudara. Bagaimana supaya kita ini bisa menembus batasan-batasan hidup kita. Itu butuh yang namanya iman kan saudara ya. Iman yang memberikan kemenangan. Iman yang mengalahkan dunia. Dan iman dalam diri kita kepada Tuhan. Itu yang memampukan kita menembus batasan-batasan yang ada dalam kehidupan setiap kita. Mari kita lihat satu contoh kisah dalam perjanjian lama saudara ya. Dalam Kejadian pasal 30 kita lihat di ayat 37 sampai 39. Barangkali kita baca saja dulu ini ayatnya saudara ya. Kejadian pasal 30, 37 sampai 39. Saya baca ayat 37, nanti Anda di rumah 38, 39-nya sama-sama. Perhatikan kisah dalam Alkitab ini. Lalu Yakub mengambil dahan hijau dari pohon hawar, pohon badam dan pohon berangan. Dikupasnyalah dahan-dahan itu sehingga berbelang-belang sampai yang putihnya kelihatan. Teruskan 38, terus saudara. Ia meletakkan dahan-dahan yang dikupasnya itu dalam palungan, dalam tempat minum, kemana kambing domba itu datang minum, sehingga tepat di depan kambing domba itu. Apapun kambing domba itu suka berkelamin pada waktu datang minum. Mari sama-sama kita baca di ayat 39, 1, 2, dan 3. Jika kambing domba itu berkelamin dekat dahan-dahan itu, maka anaknya bercoreng-coreng, berbintik-bintik, dan berbelang-belang. Jujur saja, setiap kali saya sampaikan ayat ini dulu itu maksudnya puluhan tahun yang lalu. Ketika saya belum terlalu paham bagus ayat ini, saya berpikir ayat ini apa ya, waktu saya baca itu rasanya gak damai gitu ya. Terus terang saja ya, dulu puluhan tahun yang lalu setiap kali saya baca ayat ini rasanya gak sejahtera. Karena saya berpikir ayat ini kok sepertinya berbau apa ya, mistis begitu, berbau mistik begitu. Di mana mistiknya? Di ayat 39, nanti kita lihat itu. Tetapi justru ketika kita pelajari ayat ini baik-baik, memahaminya dengan baik, memahaminya dengan bagus, ternyata justru ayat 39 saudara ya, itu menjadi pemicu, trigger gitu ya, kunci nasib kehidupan Yakub berubah total. Seorang Yakub yang gak punya apa-apa, seorang Yakub yang saya bilang dalam tanda kutip miskin karena gak dibayar gitu barangkali sama mertuanya.
Lalu tiba-tiba hari itu jadi kaya raya. Yakub tiba-tiba menjadi seorang penggembala kambing domba yang sukses, yang kambing dombanya sangat banyak, hampir sama banyak dengan mertuanya Laban. Kuncinya ada di ayat ini yang saya bilang kelihatannya berbau mistik, ternyata enggak. Ternyata di ayat ini disebut dengan tindakan iman. Dan itu yang membuat yang namanya Yakub itu menembus batas kehidupannya. Yang rasanya susah tetap susah, miskin tetap miskin, lemah tetap lemah, gak berdaya, terus ditindas dengan ketidakadilan, itu berubah. Bagaimana perubahan nasib masa depan kehidupan Yakub, dia mengalami namanya kuasa menembus batasan. Karena tindakan imannya, gak ada tindakan iman gak bisa. Nah kita lihat dalam contoh ayat ini, jadi satu kali si Yakub ini saudara ya, ini kan tukang tipu kan Yakub ini. Nah mertuanya tukang tipu lebih lagi, lebih senior begitu. Satu kali singkat saja saya potong ujung ceritanya. Yakub ini jatuh cinta tertarik dengan anaknya Laban, namanya Rachel. Ngomong dia sama Laban, aku cinta sama anakmu, aku mau menikahi dia. Si Laban berkata ini, boleh kamu mau ambil anakku jadi istrimu boleh. Kerja 7 tahun sama aku. Kerja Yakub 7 tahun waktu yang lama jadi sebentar. Karena cintanya sayangnya sama Rachel. Kerja di situ. Hari H dikasih menikah. Tapi ketika malam pertama nggak tahu model bagaimana di sana. Itu kayaknya gelap ya. Pakai cadar kan. Begitu singkat kata bla bla segala macam. Ketika dia lihat terang begitu ternyata bukan Rachel yang dikasih. Lea yang matanya juling itu. Ya. Lalu dia komplain kepada mertuanya. Perjanjian kita, aku kerja 7 tahun kasih Rachel, kenapa waktu menikah kasihnya Lea? Si punya beralasan namanya tukang tipu, si Laban. Gak ada ceritanya di wilayah sini menikah itu adik dulu, mesti kakak dulu. Kalau kamu mau adiknya Rachel, kamu mesti kerja 7 tahun lagi. 14 tahun dia kerja sama Laban. Gak dapat gaji loh, gak dapat upah. Upahnya dapatkan Rachel 14 tahun. Hari itu dia rasa-rasa gak kuat, kok ketipu terus, kok kalah terus, miskin terus, susah terus, teraniaya terus. Lalu satu kali dia itu memperhatikan, dia potong itu namanya pohon hawar, pohon badam, pohon berangan, kulit pohonnya dahan dikupas, mungkin dijadikan satu. Itu jadi berbelang-belang berbintik-bintik. Dan dia taruh itu di palungan tempat minumnya kambing domba. Dan dia perhatikan, setiap kali kambing domba itu lagi setelah minum, punya kebiasaan setelah minum kambing domba itu kawin kambing domba itu. Kambing domba itu kalau lihat ya kulit pohon dahan yang berbelang-belang berbintik-bintik. Nanti kalau punya anak berbintik-bintik, berbelang-belang, bercoreng-coreng. Makanya langsung dia dengan tindakan iman ngomong sama yang namanya Laban. Mertua, papa mertua, kita bikin perjanjian, aku tetap kerja sama kamu. Perjanjiannya bagaimana? Gini, kalau kambing domba yang lahir punyamu, lahirnya bintik-bintik, coreng-coreng, belang-belang, itu punyaku. Kalau putih polos itu punya mertua. Mertuanya tertawa dalam hati, dasar orang bodoh, dasar orang bego. Karena semua juga ngerti, Laban berkata dalam hati pasti begini, kambing dombanya dia akan polos. Kalau bapak ibunya polos, anaknya polos. Bapak ibunya putih, anaknya putih kan. Kalau anaknya hitam, perlu dicurigai. Makanya dia berkata, oke, kita perjanjian. Sebab Laban yakin anaknya kambing domba pasti polos, pasti putih. Sebab kambing domba yang dia punya semuanya putih, semuanya polos. Makanya ayo kita bikin perjanjian. Tanda tangan cat jempol, jebret saudara ya, perjanjian. Tapi apa yang terjadi kalau kita baca, coba lihat ayat yang ke-39. Sama-sama kita baca sekali lagi Kejadian 30 ayat 39. 2, 3. Jika kambing domba itu berkelamin dekat dahan-dahan itu, maka anaknya bercoreng-coreng, berbintik-bintik dan berbelang-belang. Sesungguhnya kalau kita baca Kejadian 30 ayat 39 nggak masuk akal dong. Mana bisa? Coba uraikan, coba terangkan sama saya secara ilmu pengetahuan, nggak masuk. Bagaimana jalurnya, bagaimana caranya. Cuman karena kambing domba melihat kulit dahan pohon yang berbelang-belang,
lahir. Jadi pada waktu berkelamin, kawin ini kambing domba, itu kalau matanya noleh kepada dahan yang berbelang-belang, nanti punya anak berbelang-belang. Yang bayangkan saudara ya, nggak masuk akal kan? Tapi ini yang sepertinya tindakan mistis, klinik, tapi bukan. Ini tindakan iman. Ini tindakan langkah menembus batasan kehidupan yang tidak mungkin jadi mungkin. Dasarnya apa? Dasarnya iman kepada Tuhan. Kalau dasarnya bukan Yesus Tuhan, dasarnya bukan firman, ingat hari Sabtu kemarin kita belajar, itu namanya bukan iman. Kayak iman tapi bukan. Semua dasar harapan kita, iman kita itu harus Yesus dan firman. Yakub dasar imannya adalah Tuhan, makanya iman ini tindakan iman. Memang gak mungkin, coba orang boleh pakai caranya Yakub, pasti gak terjadi, setuju? Orang boleh tiru caranya Yakub gitu ya, supaya berbintik-bintik bagaimana caranya, gak akan bisa terjadi. Ini mujizat kok, ini kuasa Tuhan, ini kuasa yang namanya menembus batasan. Ya, ini sesuatu yang mustahil, ini kebesaran karya Tuhan yang dialami oleh yang namanya Yakub. Dan pemicunya adalah tindakan iman. Menembus batasan. Percaya pagi ini makanya belajar saudara dan saya, kita semua jangan menaruh batasan dalam pikiran kita. Jangan batasi kuasa Tuhan yang besar dengan cara berpikir kita. Anda lihat contoh yang namanya, ini lihat gambar ini ya. Ini gambar Anda bisa lihat, putih jadi belang-belang. Ini gak masuk akal kan? Iman yang melebihi pengetahuan. Memang itulah iman. Saya kasih contoh dengan cepat tentang Abraham. Langsung saja baca ayatnya ya. Dua ayat kita sama-sama baca, Kejadian 15 ayat 5 sampai 6. 2, 3. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika kau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Bukankah kisah yang terjadi pada Abraham ini sama kisah yang gak masuk akal? Kayak mistik juga kan saudara ya, cara Tuhan. Tapi ini kan tindakan iman. Tuhan untuk bangkitkan imannya Abraham. Hei Abraham, lihat ke langit, lihat bintang di sana, hitung bintang. Supaya bangkit imannya. Karena Abraham hancur imannya hampir-hampir. Ketika Tuhan berkata, Abraham, akulah perisaimu, aku pelindungmu, aku akan memberkatimu, aku kasih upah yang banyak. Bikin apa upah banyak? Aku udah punya anak, Eliezer hambaku mewarisi. Itu namanya kan goyang imannya. Tuhan untuk bagikan imannya bagaimana? Hei Abraham, keluar dari kemahmu, keluar dari rumahmu, lihat bintang. Kita kalau di kemah kita saja, di sekitar saja, kita suka apa ya? Yang kita lihat masalah kita, jadi bimbang kita, jadi takut kita, jadi membatasi kuasa Tuhan kita. Makanya Tuhan katakan keluar dari kemahmu, lihat ke atas. Maksudnya lihat Tuhan, karena atas langit di mana bintang ada bicara semayim. Lihat langit itu bicara kuasa yang tak terbatas. Lihat ke atas kuasanya yang tak terbatas. Hitung bintang. Suruh ngitung bintang, akhirnya dia gak bisa ngitung. Tuhan katakan, Abraham seperti itulah nanti banyaknya keturunanmu. Kelihatannya gak nyambung saudara ya. Ngitung bintang sama jumlah keturunan. Tapi itu terjadi ketika Abraham percaya dengan imannya. Karena ternyata ini bicara tindakan iman. Abraham percaya. Alkitab katakan Tuhan memperhitungkan itu sebagai kebenaran. Tuhan berkenan kepada Abraham. Sehingga yang mandul itu memiliki anak karena tindakan iman. Melihat hari ini tidak ada cara lain. Untuk setiap kita bisa menembus batasan kehidupan kita. Menembus batasan pelayanan pekerjaan Tuhan di gereja kita. Menembus batasan bisnis, usaha, ekonomi pekerjaan kita. Bagaimana kita bisa melampaui ambang batas. Begini Bapak Ibu Saudara, seringkali kita udah mematok. Seperti contoh tadi, saya sih omsetnya gak mungkin tinggi lagi, pendeta ini kan pandemi. Paling-paling ya cuman 100 juta, gak mungkin lebih. 1 miliar, 2 miliar gak mungkin. Anda tanpa sadar, Anda ini sudah menaruh apa ya? Ambang batasan, batasannya cuma segini. Itu kan pikiran saudara. Padahal kuasa Tuhan bisa bekerja menembus batasan itu. Makanya saudara ya belajar bertindak dengan iman. Ya,
Kita belajar sesuatu jangan menaruh batasan. Tindakan iman dibutuhkan di sini. Melihat Tuhan, jangan lihat masalah kita. Kalau kita lihat pandeminya, kita lihat kesukarannya, ya kita lemah. Lihat Tuhan yang besar. Seperti Abraham lihat ke langit Semayim, lihat kuasa Tuhan yang tak terbatas. Begitu lihat bintang, dahsyat ya, bintang kok tidak jatuh ya. Tuhan bisa gantung seperti itu, tapi alat gantungnya tidak kelihatan. Bumi berputar pada porosnya, disangga sama apa? Kuasa Tuhan. Setiap kita lihat ke atas, kita lihat kebesaran Tuhan. Lihat Tuhan yang besar, pandang Tuhan yang besar. Sebab ketika kita percaya Tuhan kita besar, kita bisa menembus batas. Gak ada cara lain saudara ya. Nah, bagian terakhir mungkin karena waktu ya. Kenapa iman dibutuhkan? Karena iman itu membuat kita bergairah dan bersemangat. Ya, selalu saya katakan kalau hidup kita, iman kita terus terkoneksi sama Tuhan. Hidup iman kita terkoneksi sama firman Allah. Tiap hari firman, tiap hari kita melekat terkoneksi dengan Tuhan. Hidup itu bergairah, semangat roh kita. Gak jenuh, gak bosan, gak ada muncul kata-kata di mulut kita. Kristen kok gini-gini aja ya, udah doa pagi kok gini-gini aja, gak begitu. Kalau kita terus terkoneksi sama firman sama Tuhan, bergairah setiap hari, setiap jam, setiap menit, setiap detik. Itu bergairah buat kita, itu semangat buat kita. Kenapa? Ada iman. Selama ada iman percaya pada Tuhan, oh kita akan mengalami perkara yang besar. Kita mengalami namanya apa ya? Pengalaman yang menembus batasan-batasan yang kita nggak sanggup. Bisa juga, heran juga kita. Bukan karena kita, karena kuasa Tuhan yang tak terbatas. Menembus batasan. Ya, itu membuat kita bersemangat. Saya ingat satu cerita. Satu kali saya ini ketemu di Jakarta, ketemu dengan seorang tante, saya manggilnya tante, yang lain manggil Jim tapi saya manggil tante. Kalau nggak salah umurnya mungkin 75 tahun. Saya melihat tante janda ini ya itu bersemangat sekali gitu loh. Beda sama yang lain yang sudah tua. Maafkan saya ya kata-kata saya, maaf ya. Ya kadang orang sudah umur 75 tahun, 77 tahun nggak ada semangat. Kenapa? Tinggal tunggu mati nih. Selalu ngomongnya tinggal tunggu mati, kok gak mati-mati ya. Makanya membosankan, hidup begini hidup membosankan kan, gak ada semangat. Ya, tinggal tunggu mati katanya. Tapi tante yang satu ini umur 75 tahun tuh beda. Semangat, energik, ke gereja memuji Tuhan semangat. Masih bisa angkat tangan, baca firman dengan keras. Lain gak semangat, beda betul tante ini. Saya tanya, tante ini kok bersemangat sekali, beda sama yang lain. Ya. Apa sih yang membuat tante itu semangat, energik, ibadah energik, ya, memuji Tuhan luar biasa. Dia berkata gini, tante tetap semangat, energik, tante punya iman sama Tuhan. Dia berkata begini, tiap hari tante itu doa sama Tuhan. Ya, doanya bukan untuk tante sendiri, doa buat anak-anak tante, doa buat menantu, buat cucu-cucu. Tante doakan supaya mereka anak-anak sukses kerjaannya, keluarganya bahagia, keluarganya diberkati. Tante pengen juga melihat supaya cucu-cucu tante jadi besar, jadi orang-orang luar biasa. Punya harapan, punya iman, terus doakan. Iman dalam dirinya itu terus doakan anak-anaknya, kerjaannya, cucunya besar, cucunya jadi luar biasa. Ada pikir kalau sudah tua nggak bisa bikin apa-apa. Ada pikir sudah umur hampir 80 tahun udah nggak bisa buat apa. Kalau ada iman dalam diri kita tetap bergairah, tetap semangat. Roh Allah mengobarkan dalam diri kita. Makanya koneksi dengan Tuhan itu penting loh saudara ya. Itu membuat iman kita menyala-nyala. Pesan singkat lewat firman Allah pagi ini, saudara dengar baik. Ya, saya percaya begini, yakinlah begini, situasi apapun yang terjadi, Anda jangan menaruh ambang batasan. Ya gini ya gini. Ya, situasi pandemi ya nggak bisa lagi pendeta keadaannya gini. Orang lain juga gitu kok, pendeta sukar kok. Itu namanya saudara menaruh ambang batasan flat. Nggak bisa lagi. Padahal bersama Tuhan, saudara bisa menembus ambang batasan itu. Dengan Tuhan loh, bukan kita. Butuh iman. Iman dalam diri kita membuat kita bergelora, bersemangat. Setiap hari, setiap jam, menit bergairah buat kita. Ada iman tuh bikin bergairah. Dengan Tuhan kita bisa lakukan itu kok. Kalau kita lihat diri kita, terbatas. Jangan taruh batasan.
Jangan taruh ambang batasan itu dengan Tuhan. Kita bisa melampaui ambang batasan itu dengan Dia.